Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Sidam. Tabi pun, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Om Anubadrah, Kretawayantu Wiswata. Semoga pikiran dan hal baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Ketua PHDI Pusat beserta staf jajarannya, yang saya hormati Lembaga Dharma Duta PHDI Pusat dan seluruh peserta Dharma Wacana Digital tahun 2023 yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asuh serta waranugraha dari Ide, kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani hingga saat ini, sehingga kita berkesempatan untuk mengikuti Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2023 ini. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan Dharma Wacana, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Agar nantinya saya mendapatkan rasa kasih sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya I Putu Saren, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Semendawe Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Trihita Karana. Trihita Karana merupakan 3 penyebab kebahagiaan yang bersumber pada hubungan yang harmonis. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam lingkungan. Yang mana ketiga komponen tersebut selalu berkaitan dalam kehidupan kita. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Trihita Karana sebagai landasan dasar untuk menjaga hubungan yang harmonis. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dalam proses kehidupan ada banyak masalah yang terjadi di kehidupan kita. Segala masalah yang terjadi tersebut sebagian besar bersumber dari dalam diri kita, dan yang paling utama itu dari pikiran kita. Setiap masalah tersebut kita memerlukan jalan penyelesaian dengan adanya masalah tersebut, dan untuk menyelesaikannya kita memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu, ada ajaran agama yang dapat mendatangkan kebahagiaan untuk kehidupan kita, yang kita kenal dengan istilah Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terbentuk dari 3 suku kata, yaitu Tri, Hita, dan Karana. Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya sebab atau penyebab. Dari kata tersebut dapat kita artikan Trihita Karana merupakan 3 penyebab kebahagiaan yang dapat mendatangkan hubungan harmonis dalam
Hubungan harmonis yang dimaksud antara lain hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam lingkungan. Menurut Guyana, hakikat Trihitakarana adalah sikap hidup yang seimbang antara memuja Tuhan, mengabdikan diri dengan sesama manusia, dan mengembangkan cinta kasih terhadap lingkungan sekitar. Konsep keseimbangan ini sangat penting. Artinya, dalam kehidupan kita, ini penting untuk menata kehidupan yang sekarang ataupun kehidupan yang akan datang agar nantinya dapat mendapatkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, Trihitakarana terdiri atas 3 bagian: Prayangan, Pawongan, dan Palemahan. Prayangan berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata yang berarti Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Prayangan merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dengan cara kita menjalankan segala ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Lalu, bagaimana implementasi kita dalam menjalin hubungan dengan Tuhan? Pertama, beriatnya dengan tulus ikhlas. Kita beriatnya harus dengan rasa tulus ikhlas dari dalam hati kita. Yang kedua, bersembahyang. Sembahyang itu merupakan kewajiban kita sebagai umat beragama yang baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan pura. Itu merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai umat Hindu untuk menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan pura. Dan yang keempat, menjalankan ajaran Dharma. Dalam ajaran agama, kita selalu ditekankan untuk selalu berbuat baik dan menjalankan ajaran Dharma. Bagian yang kedua itu merupakan Pawongan. Pawongan berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata wong yang berarti orang. Pawongan merupakan hubungan yang baik antara manusia dengan sesamanya. Artinya, kita menjalin hubungan baik dengan cara saling menghargai satu sama lain. Lalu, bagaimana implementasi kita dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia? Yang pertama, toleransi dan saling menghargai. Kita toleransi, tidak membedakan suku, agama, ras, budaya, tidak membedakan status kedudukan dan jabatan, tidak membedakan kaya dan miskin. Yang kedua, menolong dengan tulus ikhlas. Ketika kita menolong seorang, itu harus berdasarkan hati yang tulus ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan jasa. Yang ketiga, tidak iri hati. Jauhkan rasa dan sikap iri hati dari dalam diri kita, agar kita dapat menemukan kebahagiaan, kenyamanan, dan ketentraman dalam kehidupan. Bagian yang ketiga itu palemahan. Palemahan berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata lemah yang berarti lingkungan atau alam semesta. Palemahan merupakan hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan. Bagaimana? Dengan cara kita menjaga lingkungan dari kerusakan. Lalu, implementasi kita dalam menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan itu seperti apa? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menanam rerumputan di dataran miring. Dan yang ketiga,
menanam pohon buah-buahan di lingkungan sekitar. Ketiga hal tersebut kita lakukan sebagai wujud atau rasa cinta kita terhadap lingkungan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ketiga bagian tersebut dijelaskan bahwa Trihitakarana dapat mendatangkan hubungan yang harmonis, hubungan yang tentram antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungan. Dengan terjalinnya hubungan yang baik tersebut, mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan kedamaian dan keharmonisan di dalam hidup ini. Saya punya satu contoh ilustrasi kehidupan. Ara dan Ari merupakan teman sekelas. Mereka sangat akrab. Ari merupakan anak yatim piatu yang hanya tinggal dengan ibunya. Ara pun merasa senang memiliki teman seperti Ari karena Ari yang baik, suka menolong, dan ramah. Pada suatu ketika, Ari mendapatkan musibah. Ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ari pun kebingungan tentang bagaimana cara membiayai biaya pengobatan ibunya, sedangkan dia juga harus membayar biaya sekolah. Ara pun punya keinginan untuk menolong si Ari, dan Ara menyampaikan hal tersebut kepada ayahnya. Ara menceritakan kepada ayahnya, "Ayah, aku mempunyai seorang teman, namanya Ari. Dia temanku yang sangat baik. Dia rajin, dialah yang sering membantuku dalam mengerjakan tugas sekolah." Lalu si Ara menyampaikan bahwa sekarang ibunya Ari sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan Ari tidak mempunyai biaya, dia juga harus menanggung biaya sekolah. Mendengar hal tersebut, ayahnya Ara merasa bangga memiliki seorang putri yang peduli terhadap temannya. Ayahnya Ara pun merespon baik sikap putrinya dan mengajak sang putri untuk menjenguk ibu si Ari di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ayahnya Ara langsung mengurus administrasi rumah sakit dan menyelesaikannya. Sejak saat itu, hubungan keluarga Ari dan Ara menjadi dekat, menjadi akrab, layaknya sebuah keluarga yang utuh. Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa hubungan yang baik dapat mendatangkan hubungan yang harmonis, ketentraman, dan mempererat tali persaudaraan. Yang mana awalnya kita ada jarak, ketika kita menjalin hubungan baik, kita pun menjadi akrab, bahkan layaknya seperti seorang keluarga. Bapak Ibu, Dewan Juri dan umat Dharma yang berbahagia, demikian yang saya sampaikan tentang Trihitakarana. Pada intinya, Trihitakarana merupakan 3 penyebab kebahagiaan yang bersumber pada hubungan yang harmonis, hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam lingkungan. Dengan terjalinnya hubungan tersebut, mudah-mudahan keharmonisan dalam kehidupan kita dapat terrealisasi dengan aman. Setiap ajaran agama selalu mengarahkan umatnya untuk melakukan kebaikan. Namun itu kembali lagi kepada umatnya, apakah mau untuk menjalankannya atau tidak. Ketika kita mau menjalankannya dengan rasa tulus dan ikhlas, niscaya kebaikan akan selalu datang kepada diri kita. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sebagai penutup, saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke pasar baru hanya untuk membeli buku. Jangan lupakan diriku, ingat kasih nomor 1. Demikian yang saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om
Rahayu.